Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji pembahasan fikih muamalah yang mana materi kita ambil dari buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram karangan Al-Ustaz Aminul Ba'id hafizahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya ada yang bertanya bagaimana hukum menerima jasa servis AC di bank konvensional. Dan sebelumnya juga bagaimana hukumnya menerima jasa pembuatan furnitur untuk kafe, yang mana pemilik furniturnya apa kemarin? Kerjanya di penggadaian atau pelelangan? Penggadaian. Nah, jadi bedakan hukum menerima servis AC untuk lembaga, untuk bank konvennya, dengan bagaimana hukum menerima servis AC kalau yang ngundang itu karyawan, maksudnya untuk rumah pribadi. Apa maksudnya? Dia kerjanya di bank, suami istri kerja di bank, manajer keduanya, tok, nggak punya pemasukan lain. Dia kan punya rumah tuh, biasanya pakai AC ya, udah kaya ya. Nanti dipanggil servis AC untuk ke paham ya? Sama dengan tadi. Bedakan hukum beli sofanya untuk kafe. Kafe ini milik orang yang kerja di penggadaian. Bedakan hukumnya kalau dia beli sofa untuk di rumahnya, tapi kerjanya di penggadaian. Nah, itu nanti hukumnya berbeda. Nah, pertama terkait masalah jasa, baik itu jual beli barang dan jual beli jasa, kurang lebih ada dua syarat lah, terkhusus jual beli jasa ini ya, dua syarat standar. Yang pertama, pastikan jasa itu atau barang yang kita jual pastikan itu mubah secara manfaat, mubah secara zat, mubah secara manfaat, yaitu memang barang yang memang dibolehkan syariat untuk diperjualbelikan, yaitu memang jasa yang diperbolehkan syariat untuk diperjualbelikan jasa tadi. Pertama, pastikan zatnya atau yang jasanya dan barangnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza harama syai'an harama samanahu." Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka Allah akan haramkan hasil transaksinya, hasil jual belinya. Bahkan karakter barang di dalam Islam, barang itu kalau sudah terlarang, maka aspek-aspek lain yang menunjangnya atau pihak-pihak lain yang terlibat dengannya itu nanti dapat hukum yang sama. Sebagaimana ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berkata, Atani Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril menemuiku, kata Nabi. Faqal, dan malaikat Jibril katakan, Innallaha la'ana khamra. Sesungguhnya Allah itu melaknat khamar. Kemudian dilanjutkan, wa syaribaha, dan juga orang yang meminumnya, wa asiraha, orang yang memerasnya, pabriknya, baik home industry ataupun sudah pabrik, wa mu'tasiraha, orang yang pesan minta diperaskan, orang yang order buatkan khamar, orang yang order, wa hamilaha, tukang angkatnya atau
tukang hidangkan, waitersnya, tukang hidangkan khamar, atau tukang angkat secara harfiah yaitu tukang kuli panggul yang ngangkatin khamar dari truk turun ke gudang gitu ya. Wa mahmulata ilaih, dan yang minta diangkatkan khamar padanya atau yang minta dihidangkan khamar padanya. Wa bai'aha, penjualnya, wa mubta'aha, kemudian siapa? Pembelinya. Wa saqiyaha, tukang tuangnya, wa mustaqaha, dan orang yang minta dituangkan. Lihat, banyak yang terlibat. Gara-gara khamar itu diharamkan, kemudian semua lini atau semua pihak yang terlibat ikut kena dosa dan kena dampak. Ikut kena dosa dan kena dampak. Semua pihak yang terlibat. Makanya nanti syarat kedua sederhananya untuk jasa, yaitu tadi kan jasanya harus mubah. Jasa itu harus legal secara syariah. Yang kedua, jasa itu tidak digunakan atau tidak menolong orang untuk bermaksiat. Saya ulangi, jasa kita itu atau barang yang kita jual itu tidak untuk menolong orang berbuat maksiat, atau tidak akan digunakan untuk berbuat maksiat. Tapi kalau jasa kita akan digunakan untuk bermaksiat, itu pun tidak boleh. Paham sampai di sini? Jadi pertama pastikan zatnya, jenis jasanya, jasa yang mubah, legal secara syariah. Kemudian pastikan juga jasa kita atau barang kita tidak akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena nanti kalau jasa kita, barang kita itu dengan nyata kita tahu terkhusus untuk digunakan bermaksiat kepada Allah, kita dapat dosanya. Kita dapat dosanya. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita punya andil. Hukmu wasail atau al-wasailu hukmul maqasid. Wasilah, perantara itu hukumnya seperti itu tujuan. Contohnya kemarin kafe. Kafe itu ya kalau udah kafe konsepnya orang berpacaran di sana, orang bergadang ba'da salat Isya, ngomongnya apa? Bola mungkin ngomongnya, dunia ngomongnya, apalagi live music di sana. Ini kan haram nih aktivitas. Jadi kita nggak boleh terlibat di situ. Jasa kita jangan sampai ada di situ. Mungkin tadi ya sofanya dibuat untuk di situ, sehingga gara-gara sofa kita dia tambah nyaman nongkrong. Ya sudah, semakin lama nongkrong. Ini dia jasa. Kembali ke tukang servis AC. Servis AC. Yang sewa jasanya lembaga ribawi. Ini kan sama. Berarti nanti ketika kita diambil order ini, dibaguskan AC-nya, dia tambah adem, maka dia tambah betah di situ. Jadi itu kan lembaga ribawi, lembaga yang transaksi haram di dalamnya. Jadi jangan terlibat di situ. Jasa-jasa kita jangan terlibat di situ. Ini yang pertama, untuk jasa pastikan jasanya legal secara syariat. Yang kedua, pastikan barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan jangan sampai digunakan untuk bermaksiat. Makanya hadis Sahih Bukhari ada asar, kariha Imran ibn Husain bai'as silah fil fitnah. Imran ibn Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak suka, tidak mau menjual senjata ketika musim perang saudara, perang sesama muslim. Ini tidak dijual senjata, tidak dijual. Tapi maaf, kalau perangnya muslim dengan kafir, dia jual senjata untuk kaum muslimin, paham ya? Dan nggak akan dia jual senjata untuk orang kafir, jelas wala wal baroknya. Tapi kalau sesama muslim yang perang, bingung, baik pihak A, pihak B yang beli senjatanya sama saja, senjatanya akan digunakan untuk menebas kaum muslimin yang lainnya. Paham sampai di sini? Tidak dijual. Ini Sahih Bukhari, ada riwayatnya di Sahih Bukhari. Jadi ini untuk jasa. Jadi tadi ya, dua standar saja. Yang pertama, pastikan barang atau jasanya tidak bermasalah, mubah intifa, mubah untuk dimanfaatkan, digunakan. Yang kedua, bukan untuk wasilah, bukan untuk wasilah terjadinya kemaksiatan, bukan untuk digunakan untuk memperbanyak maksiat. Nah, seperti khamar tadi tentu pabriknya bermasalah, dan semua orang yang terlibat di sana, distributornya, yang iklaninnya, semua kena, karyawan yang di dalamnya, baik di pabriknya,
di diskotiknya, di pubnya yang tukang tuangnya, terlibat semuanya. Semua kena dosa haram secara syariat dan pemasukannya juga haram secara muamalah. Karena sudah innallaha iza harama syai'a harama samanahu. Sesungguhnya Allah kalau haramkan sesuatu maka akan haram hasil transaksinya, hasil jual belinya, hasil sewa menyewanya. Nah, ini kaidah. Itu pertama yang Pak paham ya. Ini terkait jasa. Sekarang bagaimana hukumnya kalau kita tukang servis AC yang menggunakan atau yang menyewa jasa kita orang yang penghasilannya haram? Seperti tadi, yang nyewa jasa kita suami istri manajer bank konvensional, tidak punya pemasukan lain kecuali dari bank saja kerjanya. Itu yang sewa. Ini ambil atau tidak? Atau kita jual Ampera, yang beli manajer bank tadi. Kita tahu dia nggak punya kerja lain kecuali di kantor itu. Jual atau tidak? Hah? Pak Elmi bilang tidak. Pak Elmi jual. Gimana nih? Silang pendapat? Jual aja. Ulama beda pendapat. Paham? Ulama beda pendapat. Nah, ini akan kita rincikan. Ini banyak ya. Misalnya kita dagang rumah atau yang lain-lain. Datang customer, ternyata dia minjem uang bank untuk beli dagangan kita. Paham sampai di sini? Sama nanti kayak tadi. Yang beli ke kita manajer bank. Atau dia beli produk kita ngutang dulu ke bank. Atau dia mungkin kerjanya di pajak. Atau dia mungkin pabrik rokok atau distributor rokok, cuma itu kerjanya. Direktur di pabrik rokok misalnya. Boleh nggak dia bertransaksi dengan kita? Ulama silang pendapat. Ulama silang pendapat sebagaimana jamaah silang pendapat. Nah, itu akan kita rincikan ya. Tadi jasa yang kita buat dulu yang tadi, keterangan yang tadi. Tadi jasa, jual bisa barang juga sama perlakuannya, barang dan jasa, dua saja. Dia syaratnya banyak, kita kasih dua saja dulu. Yang pertama apa? Legal, barangnya barang atau jasa ya. Legal secara syariah ya, bukan legal undang-undang. Kemudian tidak untuk maksiat gitu ya. Tidak untuk maksiat. Makanya nanti kalau barang-barang yang punya dua potensi, itu kadang kalau mau jual beli kita harus lihat lokasi dagangnya, waktu jualannya, siapa pembelinya. Contohnya apa? Contohnya daster. Daster. Kalau daster itu kita jual di kompleks syariah, kompleks syar'i, udah ngaji banyak, yang mana mereka keluarnya menutup aurat. Ini bisa kita pastikan daster ini dipakai di rumah. Tokonya di kompleks syar'i. Tapi kalau dia jual daster yang pendek, tapi dia jualnya di komplek lokalisasi. Tahu komplek lokalisasi? Nah, itu bisa yang dipastikan perempuan tak benar. Dia tak boleh jual. Paham sampai di sini? Tapi kalau dia jual daster di tempat yang hegemoni, pasar, siapa saja bisa masuk, baik muslimah syar'iyah atau perempuan yang belum terpanggil hatinya menutup aurat, atau perempuan-perempuan lain aneh-aneh. Dia belanja hegemoni, campur. Maka di sini filter. Kalau yang datang pakainya sopan, menutup aurat, ya sudah, kita boleh jual daster. Tapi kalau yang beli aja pakai daster. Ini bisa dipastikan kita jual, besok dia ke pasar pakai daster kita. Paham sampai di sini? Paham atau tidak? Ada yang belanja daster pakai daster, ada atau tidak? Ada. Yang mau dekoda, yang mau dasternya nih, yang mau dekoda, yang mau pakai koda gitu. Warnanya ya Allah. Nah, ini tidak boleh, hati-hati. Tidak untuk dipakai maksiat. Ini filter di sini ya. Filter. Misalnya beli pisau. Jual apa? Pisau. Kalau yang belinya chef,
koki gitu ya, tukang masak ya untuk potong bawang ya silahkan jual. Tapi yang belinya udah pakaian cepang-camping, rambutnya separuh gitu ya, berdiri gitu ya, antingnya besar-besar, mata merah, sempoyongan ala-ala mabuk fly gitu ya, dan nampak tawuran, ini nggak boleh jual senjata, paham? Bisa dipastikan akan digunakan untuk capek lah gitu ya, dia lagi ditunggu gitu. Anda bisa hati-hati di sini. Jadi barang atau jasa tadi tidak untuk maksiat atau tidak untuk digunakan untuk maksiat. Kemudian terkait barang, terkait haram ya, terkait haram itu di dalam syariat ada dua. Ada pertama haram secara zat, haram zatnya. Ini memang barang yang haram. Khamr itu barangnya yang haram. Rokok ini barangnya yang haram. Kalau sudah zatnya yang haram, tidak boleh diperjualbelikan. Karena kaidah fikih mengatakan kullu ma jaza intifa'uhu jasa bai'uhu. Setiap barang yang boleh dimanfaatkan di dalam Islam boleh diperjualbelikan. Tapi benda yang haram tidak boleh dimanfaatkan. Untuk obat sekalipun. Untuk obat sekalipun. Tadawu wala tadawu bil haram, kata Nabi. Berobatlah kalian tapi jangan pernah berobat dengan zat yang haram, obat yang haram. Tidak ada. Jadi tadi ya, zatnya, kalau zatnya yang haram maka tidak boleh diperjualbelikan. Dikasih pun nggak boleh. Distributor rokok, tobat, dah rokoknya diapain? Mau dijual lagi nggak boleh. Dikasih orang nggak boleh. Dikasih orang kafir pun nggak boleh, karena merusak, merusak. Paham? Caranya apa? Dibinasakan, digali lubang, ditaruh di sana, dimusnahkan. Ini ya, kalau zatnya yang haram sudah tidak boleh diperjualbelikan mutlak. Mutlak mungkin nanti ada hukum-hukum khusus itu lain kasus, tapi secara asal tidak boleh. Kemudian cara, baru yang kedua caranya. Cara mendapatkannya atau cara saja ya, caranya sekarang yang bermasalah bukan barangnya tapi caranya yang bermasalah. Cara. Cara mendapatkan barang ini terbagi pula dua. Ada yang barang itu cara mendapatkannya. Sekarang caranya, nasi padang halal atau tidak? Halal, tapi dicuri. Nah, itu. Berarti caranya tidak Jadi haram itu ada dua. Ada haram secara zat, ada haram secara cara mendapatkannya. Kemudian cara ini dibagi dua. Cara dibagi dua. Ada cara itu tidak saling redo, tidak saling. Jadi mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram tapi tidak saling redo. Contohnya apa? Contohnya mencuri atau merampok. Ini pasti pihak yang dicuri, pihak yang dirampok itu tidak rela. Ini mencuri dan kawan-kawannya, begal dan lain-lain. Kemudian ada barang itu cara mendapatkannya haram tapi saling redo. Contohnya apa? Contohnya riba. Apa lagi tadi? Jual rokok, jual minuman khamar. Ini kadang dia rokok nggak masuk. Rokok itu zatnya sudah bermasalah. Khamar itu sudah bermasalah. Ini tidak jual berrokok di sini ya. Contoh sederhananya riba. Contoh sederhananya adalah kemudian apa? Sogok. Ini luar biasa ya. Ini pernah saya bahas. Riba dan sogok ini dua produk Yahudi di dalam Al-Quran. Keduanya produk Yahudi tulen. Jadi kalau ada kaum muslimin ingin boikot produk Yahudi, ini dulu. Nomor satu riba. Nomor dua, ini di Al-Quran. Di Al-Quran ini produk tulen Yahudi. Ini yang harusnya diboikot paling, bukan sasetan, bukan kaleng-kalengan, enggak, tapi ini harus
Ini murni nih. Wa aklihimur riba wa qad naha anhu. Mereka suka makan riba, Allah sudah larang orang Yahudi. Kemudian di sini wasama'una lil kazibi wa akaluna lisuhud. Orang Yahudi itu suka mendengar aduan, tuntutan palsu, dan dia suka makan sohok. Nah, ini dia. Ini produk Yahudi itu lah. Tapi ini saling redo. Biasanya orang melakukan riba saling suka sama suka, nggak ada paksaan atau sohok. Nah, untuk yang saling redo, transaksi haram yang cara mendapatkannya saling redo, ini pun dibagi dua lagi. Jadi hukum bertransaksinya nanti dibagi dua. Ada orang yang hartanya itu bercampur, hartanya bercampur. Atau yang kedua di sini murni haram. Nah, nanti di sini akan kita turunkan hukumnya. Contoh harta bercampur, misalnya dia manajer bank, tapi dia juga punya rumah makan. Berarti kan dia punya pemasukan yang halal. Nanti bagaimana hukum bertransaksi? Pertama, bertransaksi dengan orang yang punya harta haram. Pertama, kalau zatnya yang haram, tidak boleh kita membeli barang haram atau menjual barang haram atau memasarkan, memproduksi, enggak boleh semuanya. Semua terlibat seperti khamar tadi tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian yang haram bukan zatnya tapi caranya. Kalau caranya yang haram, kemudian itu terkategori tidak saling redo, kita tidak boleh membeli barang curian, membeli barang hasil korupsi, tidak boleh, karena hukumnya ini harus dikembalikan. Barang curian itu harus dikembalikan. Rasul bersabda, la yahilu malum rin muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Jadi ini hukumnya dikembalikan. Jadi kita tidak boleh tahu barang curian dibeli, tahu barang hasil korupsi penggelapan dicuri, tidak bisa, karena ini harus dikembalikan. Atau hasil nipu, hasil menipu, sama dengan mencuri, menipu, ini tidak boleh, karena bagi pelakunya harus dikembalikan. Kita nggak boleh beli, kita nggak boleh terlibat transaksi ini, kita tidak boleh ya. Kalau tahu barang-barang tadi seperti ini, kita tidak boleh bertransaksi dengan orang yang hasil dia cara mendapatkannya yang haram dan dia tidak saling redo. Tersisa satu poin, yaitu saling redo. Hukum bertransaksi dengan orang yang pemasukannya, saya ulangi, hukum bertransaksi dengan orang yang pemasukannya haram, tapi haram caranya, yaitu caranya saling redo. Kalau sini kan hukum bertransaksi dengan orang yang hartanya haram, tapi haram bukan zatnya, haram caranya, tapi cara dapatnya tidak saling redo, tidak boleh. Tapi kalau kita bertransaksi dengan orang hartanya haram, tapi haram secara cara dapatnya, dan dia mendapatkan harta tadi saling redo, dia dapat harta haram tadi saling redo, dia karyawan bank, dia kerja sukarela, digaji atas kinerjanya atau yang lain. Maka untuk yang saling redo, ketika hartanya bercampur, dia kerja di pajak, iya, tapi punya dagang ampera juga. Dia manajer bank, iya, tapi dia dagang ampera juga. Dia punya pabrik rokok, iya, tapi dia juga punya pabrik yang lain misalnya, yang halal, unit yang halal, kan bercampur. Maka kalau bercampur, ini kita boleh bertransaksi dengannya, ini boleh ya. Ini bisa kita sebut mayoritas ulama membolehkan. Mayoritas ulama membolehkan. Jadi tadi kalau dia punya unit yang halal boleh. Dia punya unit yang halal boleh dia beli barang kita, boleh dia mengasih hadiah kepada kita. Kalau dia bercampur hartanya. Bagaimana? Iya, jasa AC tadi kalau dia karyawan bank, manajer bank, iya. Kemudian dia juga punya toko sembako misalnya. Berarti kan ada unit usaha yang halal, berarti bisa. Nah, kita berharap uang yang dia pakai untuk bayar jasa AC tadi, uang dari unit usaha yang halal tadi, bukan dari hasil kerja dia. Paham sampai di sini? Itu asumsinya di situ. Kemudian
orang yang pemasukannya haram, yaitu cara kerjanya haram, saling redo tapi murni haram. Dia nggak punya kerja yang halal, dia nggak punya unit usaha yang halal. Contohnya dia kebun pun nggak punya, gitu ya. Kalau dia manajer bank iya, punya kebun iya, berarti campur. Tapi kalau murni haram, maka di sini boleh nggak kita menerima jasa darinya? Boleh nggak kalau dia beli kita jual? Boleh nggak kita dikasih hadiah? Bolehnya. Ulama silang pendapat. Ini ulama silang pendapat. Pendapat pertama, pendapat satu, tidak boleh. Tidak boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Bahkan lembaga-lembaga fatwa kekinian seperti divisi fikih Oki, Rabitul Alam Al-Islami, kemudian ada namanya AOIV, ini juga jumhur tidak boleh. Dan di sini di Indonesia yang ikut pendapat jumhur ini siapa? Dr. Irwandi. Mutlak tidak boleh. Jumhur kemudian dikuatkan Dr. Irwandi tidak boleh. Jadi kalau dia memang pemasukannya murni haram, kita tidak boleh jual barang kepadanya, kita tak boleh jual tawarkan jasa kepadanya, kita tak boleh terima hadiah darinya. Kemudian pendapat kedua, jawabannya apa? Boleh. Jawabannya boleh. Ini fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Banyak, ini minoritas ulama, tapi kalau mutakhirinnya ada nanti Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Khalid Al-Muslih, Syekh Saleh Al-Munajjid, Mustafa Al-Adawi, kemudian kalau di Indonesia Ustaz Zulkarnain, Ustaz Ami pun condong pada yang kedua ini juga banyak. Ini banyak ulama ya, banyak syekh, misalnya Ibnu Utsaimin. Ustaz Zulkarnain lah ya yang kenal. Nah, ini menyatakan boleh. Nanti ada hadis, ada asar dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ditanya tentang perkara ada orang yang hasil pemasukannya haram kemudian bertransaksi dengan kita atau mendapat hadiah dari yang haram, bagaimana statusnya? Apa kata Ibnu Mas'ud? Alaihi maghnamuhu alaihi maghramuhu wa alaika maghnamuhu. Untuk dia dosanya dan untukmu bonusnya. Misalnya dia kerjanya haram, kemudian kasihnya kita hadiah murni haram, ya sudah, untuk dia dosanya, untuk kamu apa? Bonus, karena dapat hadiah. Alaihi maghramuhu wa alaika maghnamuhu. Untuk dia dosa dan tanggungan kerugiannya, untukmu keuntungannya. Itu maknanya. Dan banyak nanti ada kaidah untuk yang membolehkan al-ismu alal mubashir. Apa kata para ulama fikih? Ada sebuah kaidah, al-ismu alal mubashir. Dosa itu cuma terlibat atau dosa itu melekat pada orang yang bersinggungan langsung kepada orang yang bersinggungan Dia kerja manajer bank, tok nggak punya unit usaha halal. Dia kerja digaji, itu haramnya di sana. Itu transaksi sendiri. Karena dia kerja di lembaga ribawi dapat gaji, ini haram. Kemudian gajinya dia belanja ke toko kita, ini transaksi baru. Keharamannya dia dengan bank kerja, ini masalahnya. Dengan kita kan ini lembar baru, transaksi baru. Adapun uang tidak ada hukumnya. Jadi keharaman itu tidak melekat pada uangnya. Jadi perpindahan uang tadi tidak masalah. Transaksi baru itu pendapat yang kedua. Jadi kalau dia murni haram, ulama silang pendapat. Nah, Dr. Irwandi dan jumhur ulama tidak membolehkan. Misalnya diketahui tetangga kita ini ya dia kerjanya di bank tok misalnya, atau di kantor pajak tok, dia nggak punya unit usaha yang halal, dia nggak punya kebun contohnya, kita tahu itu, kemudian kita jual dekat situ kelontong, maka nggak boleh jual. Kalau sampai sini tidak boleh jual sama sekali. Bahkan ada yang pernah tanya kepada Dr. Irwandi, dia dagang kayak nasi gitulah, sarapan di samping bank konven, boleh nggak jual Ustaz?
Enggak, kamu kasih aja sama dia biar mereka tobat. Kasih, nggak usah jual, kamu kasih aja. Setiap dia beli pakai seragam banknya, kasih sama dia sudah, jangan jual. Ya, biar dia tobat sampai seperti itunya. Jadi ini ya sidang pendapat. Kira-kira pilih yang mana? Yang boleh atau tak boleh? Tergantung dagangan ya. Yang boleh atau tak boleh? Pilih mana? Ulama sidang pendapat. Saya pun tidak ada kuasa untuk menguatkannya, tapi saya lebih condong kepada yang kedua. Al-ismu alal mubashir. Dosa itu bersinggungan dengan yang langsung bertransaksi. Karena ini sering ya, kadang kita jual rumah, datang orang, ternyata orang ini dia baru ngajukan uang pinjaman dari bank misalnya. Dia dari bank, dia buat klausul riba, dia beli ke kita. Bolehkah kita jual? Ya tergantung pilih pendapat yang mana. Tergantung pilih pendapat yang, asalkan bukan kita yang nganjurkan, paham nggak? Bukan kita yang nyuruh ke bank. Kalau kita yang nyuruh, kita namanya terlibat kita. Pak, saya mau beli rumah Pak, tapi nggak ada uang. Pak, pergi ke situ aja Pak. Itu bisa Bapak pinjam itu. Kita yang ngarahin, kita berdosa. Tapi kita nggak. Saya nggak mau tahu Pak, ini rumah saya. Yang penting ini rumah Bapak ada uang. Ya terserah Bapak dari mana. Dapatnya dari, kita nggak urus itu. Ya terserah dia dapat dari mana. Yang penting ini rumah, ini Bapak ada uang. Gitu. Walaupun belakangan kita tahu dia pergi ke bank, tapi itu adalah urusan kita. Kan nggak kita yang nyuruh. Paling kita bisa nasihati saja. Itu ya. Ini rincian terkait masalah bermuamalah dengan orang yang pemasukannya haram. Yang pemasukannya haram dirinci apakah bercampur atau murni haram. Nah, di dalam Islam diajarkan kalau kita berjual tidak boleh kepo. Tidak boleh kepo. Tahu kepo? Apa kepo itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak tahu repot. Terlalu banyak tahu repot. Contoh, kita ada yang konsultasi ke kita, 2 kasus. Yang pertama dia jual ayam tepung. Ustaz, boleh nggak nak jual ayam tepung? Ya boleh. Ada yang beli Ustaz. Setelah itu pesen 60 kotak. Untuk apa? Ditanya kan? Untuk aku dah. Untuk acara ulang tahun. Nah, boleh atau tidak? Jadi tidak boleh. Kan tahu kita ada acara ulang, maksiat di situ. Kalau kita mensupport, kita mensupport acaranya, ikut andil ya, berpartisipasi, tidak boleh. Karena tahu jadi tidak boleh. Ada pula yang pernah cerita konsul ke kita, dia ada orang, nanti saya bawakan hadisnya. Nah, ada yang konsultasi ke kita. Dia bisnis furnitur. Datang pembeli ini baru sewa lokasi di mall. Kemudian datang dia, diajaklah yang furnitur ini pergi ke situ, kemudian minta desain interior, dibuat konsepnya. Berarti sofanya, mejanya, kitchen set, mungkin desain interiornya, di konsep desain interior. Ini aman, deal. Mereka deal, uang dibayar separuh. Akannya istisna ini ya, boleh DP, kemudian dikerjakan. Separuh jalan, datanglah pihak ketiga, bukan si penjual furnitur, bukan yang beli desain interior tadi, bukan yang beli. Nah, datang pihak ketiga, dia cerita, akhi, antum tahu nggak untuk apa sofa dan meja yang kemarin dipesan itu di mall itu? Tahu nggak untuk apa? Dia mau buat bar, dia mau buat. Jadi nggak jadi nih, karena tahu jadi nggak jadi juga, karena dia tahu nggak boleh dijual, paham? Karena tahu nggak boleh dijual, makanya. Jadi kalau dagang nggak usah kepo. Kalau dia beli nasi goreng dubung keda, ya di mana Rajo Bang? Nggak usah tanya kerja di mana, nggak usah tanya. Di mana Rajo gini. Lain kalau beli daster tadi lain ya, jual beli daster tadi lain kasusnya. Ini nggak usah tanya sudah. Dia beli AC ya sudah jual, dia beli sofa jual. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadisnya. Iza dakhala ahadukum ala akhikal muslim, jika kamu bertamu ke rumah temanmu, fa at'amuhu ta'aman falyakul min ta'amihi wa la yas'alu anhu, kata Nabi. Jika kalian bertamu ke rumah teman kalian, dihidangkan makanan, makan, kata Nabi. Jangan tanya dari mana sumbernya. Jangan tanya-tanya, dihidangin makan, tanya di mana kerja sekarang akhi, halal nggak nih? Nggak usah tanya, makan, kata Nabi. Wa in sakohu syaraban,
min syarabihi falyashrab syarabahu wa la ya'kul, atau falyashrab min syarabihi wa la yas'alu anhu. Kemudian jika dihidangkan minuman, minum, nggak usah tanya dari mana sumbernya, nggak usah tanya kerjanya apa. Jadi kalau kita jualan, nggak usah tanya-tanya, nggak usah tanya-tanya nanti dari mana kerjanya, di mana kerja gitu ya, dari mana uang, enggak, malah itu bikin repot. Ya sudah, dia jual, kita beli, selesai. Enak kalau ketika tidak tahu, hukumnya beda dengan tahu. Cuman Ustaz, kita harus menyesuaikan pada era juga, dengan hanya sebelum makan. Kalau kita di Bali tidak bisa kita salah. Hanya makan di kisaran pun tidak bisa, sekarang banyak juga mereka pakai jilbab padahal mereka Kristen. Ada juga. Oh itu kalau bisa. Tapi kalau non muslim, kalau non muslim yang beli boleh. Tapi beda. Ini kata saya tadi, bedakan ya, AC yang sewa jasa untuk bank, kantor dengan individu rumah. Sama dengan makan tadi. Bedakan kalau dia beli makanan untuk dia makan tok, bedakan dengan untuk acara. Paham sampai di sini? Tapi kalau dia makan tok, ya boleh dia beli. Apapun agamanya dia beli ke kita, beli nasi padang misalnya, ampere, ya boleh kita jual. Tapi lain cerita kalau yang dibeli tadi untuk ritual. Beda hukumnya. Paham? Bisa membedakan ini? Bisa membedakannya? Lain kalau dia beli untuk makan sendiri gitu. Dia untuk makan tok gitu. Lain ya. Daerahnya juga kan tidak. Kalau makanan ya. Ini apa ini? Oh, kalau kita sedang makan. Oh iya. Kalau sedang makan. Kalau tadi hadis tadi ini berlaku kalau untuk terkait profesi, profesi tadi. Lain kasus kalau kita sedang makan di tempat itu, lain kasus, itu beda kasus. Itu memang kita harus tanya. Tapi ini kalau kita mau jual, datang orang beli beras 3 karung gitu ya, jual aja sudah. Nggak usah tanya untuk aku dah ke yasinan, tahlilan, nggak boleh kita jual jadinya. Paham nggak maksudnya? Ini di sini maksudnya. Di sini maksudnya. Adapun kalau kita makan di tempat minoritas Islam, iya harus tanya. Kita makan ini halal atau tidak, itu harus tanya. Tanya. Hah? Sudah azan? Azan dulu ya. Azan dulu. Ini satu pertanyaan. Oh. Satu Pak Eli. Tapi panjang. Luar biasa. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita tambah penjelasan sedikit baru masuk ke tanya jawab. Jadi tadi ya, kesimpulannya jasa atau barang tadi tidak boleh untuk membantu orang bermaksiat. Membantu orang bermaksiat. Termasuk diantaranya orang yang punya lahan, punya ruko, punya toko, punya kontrakan. Itu kalau yang kontrak lembaga ribawi tidak boleh. Atau yang kontrak, maaf, kafir, tapi dia beribadah di dalamnya. Lain kasusnya kalau kafir yang sewa, tapi cuma untuk dagang tok atau tinggal tok, ini boleh. Tapi kalau dia buat tempat ibadah di bawahnya tidak boleh. Beda, paham sampai di sini? Karena dia melakukan kesyirikan di bawahnya. Dia berbuat kesyirikan di lokasi kita. Ini tidak boleh kita izinkan. Paham ya? Nah, ini tadi itu dampaknya sampai sejauh itu. Jadi tidak sembarangan nyewa tempat, menyewakan tempat, ini tidak sembarangan. Ini tidak sembarangan karena bisa ngefek, dosanya bisa berdampak. Wala ta'awanu 'ala ismi wal udwan, kata Allah Taala, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ada banyak sisi ya yang diperhatikan. Seperti tadi yang Bapak tanyakan, kalau di daerah minoritas makan harus tanya. Bahkan tidak usah minoritas, ayam potong. Ini Dr. Erwandi itu berpanjang lebar nih masalah di bukunya, masalah membahas ayam rumah potong ini, tentang sesembelihan, tentang sembelihan ayam. Dan di sini luar biasa. Kalau penjual ayam tadi muslim, walaupun dia tidak nampak melafazkan bismillah, kita berbaik sangka di dalam hati dia baca minimal bismillah ketika mau motong. Paham sampai di sini? Tapi kalau pas kita beli, pas motong ayam kita, mungkin dia sedang ngobrol asik, atau dia sedang berdendang ria, sedang menyanyi, giliran nyembelih ayam kita itu sedangnya, bisa dipastikan dia tidak menyebut bismillah ketika nyembelih, haram kita makan. Paham sampai di sini? Demikian juga kasus rumah potong, yang sekali pencet tombolnya langsung motong ratusan. Ini bagaimana prosesnya? Keterangan Dr. Erwandi dan banyak ulama, proses penyembelihan itu satu ternak, satu proses. Paham sampai di sini? Berarti satu ayam, satu bismillah. Jadi kalau tadi bismillahnya pakai tombol, bismillah, langsung pencet, langsung motong berapa? Ratusan atau ribuan? Berapa sekali motong itu? Bisa ratusan. Apakah mewakili itu? Bismillah mencet tombol langsung motong ratusan? Jawabannya tidak. Memang ada yang mengatakan iya, tapi jawabannya tidak. Itu pun hati-hati. Luar biasa ya. Kalau masalah kehalalan makanan itu luar biasa. Nah, itu memang ya kita tanyakan, itu kita
tanyakan. Lain kasus kalau dia Islam, kita tahu tempat potongnya Islam, dan dia diam, ya kita baik sangka dalam hati dia mengucap bismi. Tapi kalau tampak oleh kita dia sedang ngobrol motongnya atau dia sedang berdendang, ya memang nggak nampak dia baca bismillah, udah terpotong, udah ditaruh, itu bisa dipastikan tidak baca bismillah, itu tidak halal kita makan. Paham sampai di sini? Nah, ada pertanyaannya, nanti bisa tanya di jamaah. Di sini ada kertas yang masuk online. Satu pertanyaannya, tapi panjang ini pertanyaannya, panjangnya. Kita bacakan soalnya. Ana seorang suami yang mana di awal pernikahan sempat ngontrak tinggal di rumah kontrakan dengan istri. Namun tidak lama setelah ngontrak, mertua membuatkan rumah untuk istri. Nah, ini kalau dia menyaksikan, ini perlu dijelaskan. Kalau tadi dikasih untuk istri, berarti itu rumah istri. Nanti kalau masalah kasus waris ke depannya gampang. Ini berarti punya istri. Hingga kami tinggal di sana sampai saat ini. Sejujurnya, Ana memang belum sanggup untuk beli rumah. Namun Ana memberikan nafkah semaksimal yang Ana bisa dikatakan 60% dari gaji setiap bulannya diberikan untuk istri. Luar biasa ya, 60% gaji dikasih untuk istri. Ketika kontrak, nafkah tersebut cukup untuk bayar kontrakan, makan, pakaian, walaupun pas-pasan. Intinya cukup lah. Dia ketika kontrak itu cukup. Kemudian orang tuanya bikinkan rumah. Pertanyaannya, telah sampai kepada Ana bahwa nafkah itu ada 3 kewajibannya, yaitu memberikan tempat tinggal, memberikan makan, memberikan pakaian. Nah, ini yang fundamental ya, yang papan, sandang, pangan. Nah, ini bukan masalah luks atau tersier ya, ini yang fundamental. Pangan, papan, sandang. Ada 3 kewajiban nafkah tadi, tempat tinggal, makan, pakaian. Apakah dengan tinggal di rumah istri, rumah maksudnya dalam kurung ya, rumah yang dibuatkan mertua tadi, maka saya belum melaksanakan kewajiban dalam memberikan nafkah tempat tinggal? Apakah kalau tinggal di rumah istri tadi dia berdosa karena kewajiban memberikan tempat tinggal belum terlaksana? Itu pertanyaannya. Mohon nasihat Ustaz, karena Ana sungguh khawatir jika Ana termasuk orang yang tidak memberikan nafkah dengan baik. Seorang suami ketika menikah dia wajib dituntut memberikan 3 nafkah fundamental tadi. Tempat tinggal, makan dan pakaian. Wajib. Tapi apakah rumah harus beli atau kontrak? Itu bebas. Yang penting dia sediakan. Tidak terkena hujan, tidak terkena panas. Walaupun itu sewa. Ukuran pun nggak ada ketentuan dalam Islam. Ya sesuai ekonomi, sesuai kemampuan, kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Jadi menyediakan tempat tinggal iya. Tapi ingat semampunya. Tidak mampu beli rumah, sewa rumah. Tidak mampu sewa rumah kamar 3, kamar 1 pun jadi. Tidak mampu yang keramik, ya sudah, yang coran lebih murah. Yang belum keramik itu lebih murah. Penting semampunya. Yang penting papan pun tidak masalah. Yang penting semampunya. Itu dia sudah melaksanakan kewajiban. Ya udah, dia mampunya sewa yang seperti ini sudah. Itu sudah kewajiban. Kemudian masalah makan, pakaian sama semampunya. Yang mampunya kita makan pakai tempe, ajak istri dan istri pun siap. Tempe, kalau nggak tahu paling keras telur. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu sudah kasih makan. Itu sudah menjalankan kewajiban sesuai kemampuan. Demikian juga pakaian. Pakaian cuma punya 2 lembar ya. Ganti-ganti cuci, pakai cuci, sama di zaman sahabat banyak demikian. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah dulu, kalau ada sahabat punya pakaian 2, itu sudah mapan namanya. Rata-rata punya pakaian 1, atau kainnya. Kalau kainnya bisanya cuma izar untuk sarung, ini mayoritas. Tapi kalau kainnya bisa untuk bergumul, itu tanda dia agak mapan. Ini saking luar biasanya zaman dulu. Jadi ini 3 kewajiban. Sekarang permasalahannya, ternyata 1 belum lengkap. Awalnya dia bisa sewa rumah untuk istrinya, kemudian istri sudah punya rumah, kemudian suami tinggal. Apakah suami berdosa atau suami belum disebut menafkahi istri? Jawabannya sudah. Yang penting dia pasang niat, Dek, kalau mau kontrak, abang akan kontrakkan rumah. Tapi karena kamu yang ingin tinggal di rumah ini dan rumah sudah ada, ya sudah, kita tinggal di sini. Yang penting tetap pasang niat, kapanpun butuh rumah kontrakan saya akan
ngontrak. Nah, berarti kan dia sudah niat untuk menafkahi istrinya. Adapun secara realita tinggal di rumah istri. Istri dapat rumah dari orang tuh, maka dia tidak berdosa karena lari dari nafkah tidak. Yang penting pasang niat. Pokoknya kalau kamu minta kita ngontrak, saya akan ngontrak. Berarti itu kan bentuk tanggung jawabnya ada. Tapi secara realita, ya tinggal di sini aja mumpung ya, ada yang gratisan ya sudah. Itu tidak lari dari nafkah tanggung jawab. Insya Allah ini sudah termasuk dengan niat tadi, dia sudah termasuk menafkahi istrinya dengan 3 tadi, tempat tinggal, makan dan pakaian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada yang tanya? Jawab Pak Hendri tadi. Gimana? Masalah transaksi tadi. Nah, kalau dia yang menceritakan pada saat ini untuk banyak ada pembeli itu ada rias kayak gini, ada apa ini. Dia nyampaikan ke kita kan dia baca. Tidak boleh juga. Kan kita jadi tahu ini bahayanya. Kita jangan cari tahu. Kalau bisa cari strategi, jangan pula sampai dia yang ngomong. Pokoknya kalau kita tahu secara tidak langsung, paham ya? Kita tahu secara tidak langsung, bukan kita yang nanya. Kita jangan sampai nanya idealnya. Kita nggak perlu tahu gitu. Yang penting saya jual, kamu beli. Tapi ternyata kita tahu secara tidak sengaja. Tadi contohnya dia yang ngomong, kita nggak boleh jual. Atau kita gaya yang sofa tadi, gaya yang furnitur tadi, dia yang beli nggak ngomong, tapi kan pihak ketiga yang datang ngasih tahu, jadi nggak boleh. Karena kita sudah tahu barang kita akan digunakan untuk hajatan tadi, untuk maksiat tadi, kita jadi nggak boleh jual. Termasuk. Misalnya kita tahu dari tetangga, atau kita tahu dari gelagat gaya tadi kita contohkan, dia beli daster, pakai daster, kan kita nggak cari tahu ibu mau pakai daster ini di mana, nggak perlu tahu, orang udah nampak gitu. Paham sampai di sini? Kita tahu dari indikator lain ya, bukan kita yang tanya. Termasuk itu, tahu dengan sendirinya, tahu secara alami, tahu karena kondisi, tahu karena kabar dari orang lain. Ya kita jadi nggak boleh jual gara-gara sudah tahu. Ini luar biasa. Kalau sudah tahu nggak boleh jual. Kayak kita jual makanan. Makanya kadang-kadang lebih profesional, kadang manajemen apa ya, kalau kayak kuliner yang lain-lain itu mereka cukup jual, datang orang beli tanpa ngomong. Misalnya makanan contohnya, kita datang pilih menu, nanti bayar baru dibungkusin. Iya sudah, dia nggak nanya-nanya ini untuk apa. Apa maksud saya? Ada yang manajemen beli sekian kotak, dia nggak tanya buat apa. Yang penting bayar, bungkus sudah, bawa. Dia bawa mau diapakan itu, gitu ya. Tanpa ditanya, baik mu'atah namanya, baik mu'atah, tanpa ijab qabul, tanpa tanya-tanya. Baik. Ada yang lain? Nah, silakan. Saya punya kakak di Medan, jadi bikin usaha potong ayam. Jadi ada anggotanya dikasih tahu cara potong ayam baca Bismillah ya, Bismillah. Dan anggotanya dididik Bismillah sekali, sama yang kayak tadi, gimana? Itu yang kita bahas masalah tombol rumah potong tadi. Oh, dia bilangnya sama kayak tadi gitu? Enggak. Paham ya? Jadi potongnya pertama sama kayak tadi. Allah, enggak boleh. Dia memang sembelihan satu proses. Bismillah saja minimal baca Bismillah saja. Yang simple itu Bismillah. Itu kan jadi perdebatan sama saya jadinya. Karena kalau dia ngomong sama dengan kalimat dan waktu yang dia keluarkan untuk mengucapkan sama dengan tadi, dengan Bismillah malah lebih pendek Bismillah. Tadi nggak sah. Itu keterangan dokter Roni seperti itu. Dan ulama banyak ya, dokter. Ingat jamaah sekalian. Ini kita nasihatkan. Kalau terjadi silang pendapat di antara guru kita, ustadz, ketahuilah yang silang pendapat itu siapa? Para ulama. Para ulama silang pendapat. Seperti ini contohnya. Paham ya? Ustadz Erwandi pegang jumhur.
Nanti ada pula Ustaz Zulkarnain dan lain-lain, dia pegang pendapat Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin nanti rujukannya ulama juga. Dan dia beliau ulama. Ibnu Utsaimin itu ulama. Nanti merujuk. Jadi tahu ya. Jadi tadi pendapat yang dikuatkan Dr. Irwandi dan yang ikut padanya, satu sembelihan, satu proses. Bismillahnya satu. Ya, minimal bismillah. Untuk yang seperti beda dengan kurban ya. Ini kalau yang rumah potong ini dia kan sering motong. Kalau dia komplainkan ya bismillah Allahu Akbar bagus, tapi at least itu bismillah. Yang simple, pendek, karena dia akan banyak. Dia ini udah rutinitas bismillah. Satu bismillah. Makanya tadi ayam potong yang satu pencet bismillah dengan asumsi mewakili sekali motong itu dah. Itu nanti ada syubhat di sana. Itu ada syubhat apakah sah bismillah di jamak seperti itu atau satu proses. Memang ada tarik ulur di sana, tapi kehati-hatian bismillah untuk satu proses. Bismillah diperingkas saja, bismillah diganti, jangan, dan itu berpahala diucapkan dan pasti halalnya khuruj anil khilaf, kita keluar dari silang pendapat ulama itu ahwat, itu lebih hati-hati. Satu proses, satu bismillah biar kita pasti. Ada yang lain? Penjual tidak boleh kipu. Cuma kalau kita pembeli boleh tak kipu. Kita pembeli, contohnya? Ya, kalau kita beli mobil kan perlu kita tanya. Ada kerusakan tidak? Mungkin kita langsung transaksi tidak mungkin. Pasti harus kita tanya kan. Kalau itu apa maksudnya? Kalau yang tadi kita maksud yang tanya tadi itu profesi dan dari mana sumbernya. Adapun kalau kayak jual beli mobil, kondisinya itu lain kasus pertanyaannya. Ini kalau kita nanya yang maksud hadis tadi, profesi tadi. Ini dia beli ke kita tanya di mana kerja, diinterogasi dulu, kerja di mana, halal nggak pemasukan, itu maksudnya. Lain kasus kita beli mobil, kita harus tanya, atau kalau kita makan kita harus tanya. Kalau itu bisa, kita harus tanya. Bahkan masuk di sini, ini barang curian atau tidak? Karena itu tadi barang haram, cara mendapatkannya tidak saling ridho. Jadi mana hadis tadi itu kalau kita ketemu teman, dihidangi makan, dihidangi minum, tidak usah tanya kerjanya apa, dari mana sumber ini, itu maksudnya. Nanti kalau kita berdagang kan terlibat ada orang yang transaksinya murni haram, itu maksudnya. Itu keterangannya seperti tadi. Ada yang lain? Setelah apa tadi? Udah transaksi udah selesai? Iya, tapi barang bagi kita baru kita tahu bahwa itu ada untuk acara ini, buat ini. Setelah diantar ya? Boleh. Kalau setelah diantar boleh. Contohnya gini. Misalnya ada orang pesan nasi 60 box. Dibayarnya DP gitu ya. Kita antar dilunasi. Setelah pulang kan selesai tuh, udah dikasih ke dia, setelah dikasih sudah clear lah, baru tahu belakangan ternyata itu untuk ulang tahun, ya enggak masalah, halal di kita, karena kan kita tahunya setelah terjadi. Lain kalau di pertengahan atau di 90% prosesnya, bahkan di 99% prosesnya kita tahu, jadi enggak boleh. Tapi pura-pura nggak tahu kita. Lain hukumnya ya, tidak tahu, pura-pura tidak tahu, tidak mau tahu, ini lain hukumnya. Biar laku kan pura-pura nggak tahu. Kalau umpamanya kan ada nih, kan keluar kota sana. Jadi mobil masuk. Dia ini mau ke tempat pesugihan lah. Nah, biasa kan di Ujung Tanjung itu. Tempat pesugihan? Iya. Jadi dia servis. Mau kemana Pak? Mau Ujung Tanjung. Dia biasa di Ujung Tanjung itu di dalam itu kan ada orang bakar hinyong besar tuh. Bakar kapal juga. Jadi saya servis mobilnya, mau kemana Pak? Mau apa? Doa katanya. Oh, apa aja ya kan? Rupanya pesugihan gimana sih? Kan aman aja kan? Bagaimana? Kita mobil itu masuk. Paham. Dia profesi legal gitu. Iya. Ternyata dia servis mau pergi maksiat gitu ya? Iseng aja lah daripada nggak ada cerita kan. Mau mana Pak? Mau servis apa? Mau mendoa katanya. Mana? Ujung Tanjung. Ini tahu Cina nih. Jadi tak servis aja. Oh dia Cina. Cina. Kalau dia Cina, servis mobil di jalan tadi ya, itu tidak mengapa. Karena baik dia servis di situ dan tempat lain, dia akan ke situ juga. Lain kasus ya, yang tadi kita bahas, kalau dia sewa tempat dan dia pakai untuk ibadah, tempat kita tidak boleh.
Tadi kan servis ya, itu jual itu ya memang mereka ibadahnya seperti itu. Itu bermuamalah, servis kendaraannya kah atau yang lain, tidak terkategori itu. Tapi kalau ada seperti tadi tidak termasuk, karena kita selesainya di sana, jasa kita putusnya di situ. Ada yang lain? Ibu ada ibu. Tak ada? Ibu-ibu? Baik, kalau tak ada, maka kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.